Halo Sagittarius, apa kabar? Hari ini Anda bertemu dengan Bia Live Reading ya Sagittarius. Semoga aja Anda suka dengan readingannya dari Bia Live Reading. Dan saya fokuskan readingan ini untuk bulan April 2020 ya Sagittarius. Semoga aja resonate dengan energi Anda ya, dan kalau tidak resonate mungkin bukan untuk Anda gitu ya energinya, dan mungkin Anda silahkan mencari ke channel-channel yang lain yang lebih Anda sukai gitu ya. Oke, Sagittarius, kita jangan terlalu berfokus atau percaya kepada kartu-kartu ini ya, karena kartu ini hanya sebuah kartu gitu ya. Tapi kita harus percaya dan percaya kepada Sang Pencipta gitu, karena hanya Sang Pencipta gitu yang tahu segalanya gitu ya. Oke, Sagittarius, kartunya sudah saya kocok dan saya tebarkan ya di sini. Sisanya saya taruh di sini sebagai bahan intinya. Oke, Sagittarius, kita mulai. Semoga aja readingannya bagus gitu ya untuk bulan April. Di sini ada kartu yang menyatakan adanya awal baru buat Anda ya. Jadi awal dari kehidupan yang baru gitu, dimana di sini Anda telah melewati kehidupan sebelumnya ya. Mungkin ada sesuatu yang dibersihkan, diselesaikan, dan ini ada awal baru gitu ya. Ini seperti halnya Anda telah menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya gitu ya. Di sini Anda mendapatkan mungkin pengetahuan, di mana pengetahuan ini yang Anda bawa untuk bekal ke depan gitu ya. Ada energi baru gitu ya, ada kemampuan baru gitu. Jadi Anda merasa melangkah ke kehidupan yang baru gitu ya. Kemudian di sini di belakang kartunya ada kartu menandakan sebelumnya Anda mungkin ingin memperbaiki hubungan gitu ya. Anda fokus sebelumnya ini, Anda berjuang ada dalam hubungan untuk diselesaikan gitu ya. Jadi ada seperti hanya pemenuhan diri gitu. Jadi Anda berjuang gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu sebelumnya. Dan di sini di kartu lanjutnya Anda mendapatkan informasi yang baru gitu ya. Mungkin tentang masalah itu ya gitu. Mungkin tentang mengenai pasangan Anda gitu ya. Atau mungkin dalam bisnis atau dalam pekerjaan. Pada intinya kamu mendapatkan informasi yang baru gitu ya. Kartu intinya di situ menyatakan seperti itu. Kemudian di sini saya lihat ada kartu The World ya, dimana Anda membuka lembaran baru, membuka kehidupan yang baru gitu ya. Jadi ini sama ini, the pool sama ini ya sama gitu, membuka kehidupan baru gitu. Lahir seperti halnya ini, seperti halnya Anda lahir kembali ke kehidupan yang baru gitu dari awal gitu. Ini juga sama dari awal gitu ya. Jadi di sini Anda
ada hasil yang dicapai gitu, adanya penyelesaian, adanya kebebasan, dan adanya pengulangan kembali gitu ya. Di sini seperti halnya akhir zaman gitu. Jadi Anda masuk ke siklus yang baru gitu. Jadi ada kelengkapan yang mungkin merasa lega karena adanya sesuatu yang telah diselesaikan gitu ya, atau adanya karma yang telah diselesaikan. Jadi masa lalu sama kamu sudah ditinggalkan dan kamu masuk kepada hidup yang baru gitu ya. Ini sama ini sama gitu ya. Jadi di sini Anda mempunyai pelajaran gitu ya, untuk diri kamu, untuk bekal kamu ke depannya gitu ya. Jadi sekarang jiwa Anda mungkin sudah siap gitu ya ke babak baru gitu. Jadi kamu sudah mengetahui gitu pahit manisnya gitu ya. Jadi kamu sudah punya bekal hidup. Jadi semoga aja Anda ke depannya lebih baik lagi dalam bertindak gitu ya. Jadi kamu tahu mana yang pantas, yang harus diperbaiki mana, dan yang tidak usah dijalanin lagi gitu ya, karena kamu sudah punya perbekalan gitu ya sebelumnya gitu. Jadi itu punya awal yang baru gitu, dan kamu punya kelahiran yang baru di sini gitu ya. Kemudian di sini ada kartu selanjutnya. Ini di sini seperti halnya akan ada percintaan baru ya. Di sini mungkin ada tawaran gitu ya. Misalnya kamu ingin kalau tidak percintaan, mungkin Anda ingin membuka usaha baru gitu ya, atau Anda ingin ya usaha atau berbisnis yang baru gitu ya, yang yang kedepannya ini gitu ya, karena Anda telah menyelesaikan ini gitu ya. Kemudian Anda di sini mungkin ada percintaan baru atau ada bisnis baru gitu yang Anda pikirkan untuk sekarang ini ya. Ini kabar selanjutnya gitu ya. Nah kemudian di sini ada The Tower ya, Sagittarius. The Tower ini ada sebelumnya, ini ada kabar yang mengejutkan buat Anda. Mungkin energi ini sudah ada di sebelum tahun 2020 gitu ya, energi ini gitu ya, energi The Tower ini, dimana Anda mendapatkan kabar yang tiba-tiba mengejutkan gitu. Jadi adanya awal, adanya kemurnian, adanya kebebasan. Di sini adanya perubahan gitu, perubahan yang tiba-tiba gitu. Adanya resiko gitu, adanya resiko yang harus kamu ambil gitu ya. Misalnya seperti halnya adanya perceraian, atau misalnya jadi perceraian ini memang sudah dari Sang Pencipta gitu ya. Jadi diberikan kabar sama Sang Pencipta dihancurkan gitu, dibersihkan gitu ya, dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi ini adalah sebuah risiko transformasi yang mengubah hidup gitu ya, yang tidak terduga gitu ya. Jadi mungkin terasa tiba-tiba buat Anda, atau mungkin Anda merasa kasar dan Anda merasa tidak nyaman karena terlalu banyak dalam pikiran Anda berkecamuk gitu ya, karena Sang Pencipta telah meruntuhkan semuanya gitu ya. Jadi jadi Anda tidak bisa menolaknya gitu. Jadi tapi Anda jangan takut, karena itu semuanya akan baik-baik saja kalau setelah Anda melewatinya, karena ini sesuatu perubahan gitu. Misalnya kamu dipecat dari kerjaan misalnya seperti itu, atau mungkin Anda bercerai gitu ya. Jadi ini Tower ini sesuatu yang tiba-tiba gitu, dan
mungkin membuka jalan bagi Anda sesuatu yang hebat gitu ya, yang baru gitu. Suka tidak suka gitu istilahnya. Jadi mendapatkan sesuatu yang hebat gitu ya maksudnya. Itu kartunya. Dan di sini Anda yang tadi bilang kan keyword gitu ya. Jadi Anda kalau setelah selesai adanya pembersihan, adanya adanya kemurnian di sini, Anda akhirnya ada kembali ke kehidupan yang baru, kehidupan yang awal yang baru ya. Ini jadi seperti terlahir lagi gitu, karena Anda telah menyelesaikan ini gitu ya. Anda telah menyelesaikan karma ini gitu. Ini juga termasuk karma gitu. Ini juga karma yang setelah diselesaikan gitu ya. Jadi Anda lahir kembali gitu. Ada awal baru gitu ya di sini. Seperti itu bacaannya. Kemudian kartu selanjutnya, di sini Anda ada kebulatan hati ya. Di sini ada kebulatan hati. Jadi kebulatan hati di sini Anda mengambil keputusan gitu. Anda mengambil keputusan di mana keputusannya itu Anda merasa benar-benar udah siap gitu. Anda sudah benar-benar tegas dengan keputusan Anda. Misalnya Anda ingin bercerai gitu ya. Jadi jadi ini masuk dengan yang ini ya, karena sudah diruntuhkan gitu ya. Jadi ini karena Anda sudah mempunyai kebulatan hati juga untuk bercerai seperti itu ya. Kartunya menandakan itu. Dan kartu ini juga menunjukkan Anda ingin mengendalikan hidup Anda gitu ya ke kehidupan selanjutnya gitu. Jadi Anda ingin mengendalikan hidup Anda dengan apa yang merasa rumit gitu ya, yang terasa rumit sekarang di waktu ini gitu ya. Jadi Anda ingin mengendalikan untuk hidup yang lebih baik lagi gitu ya, untuk ke kondisi yang lebih baik lagi gitu. Jadi sesuai dengan Anda inginkan gitu ya. Jadi Anda ingin kembali ke kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kamu di sini berusaha mengendalikan itu gitu ya. Dimana di sini Anda harus mengikuti, ada hukum-hukum yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi karena di sini ada kalau misalnya ada penceraian, itu berarti Anda harus mengikuti hukum-hukum yang harus Anda lakukan gitu ya, yang harus diselesaikan gitu. Jadi karena di sini Sang Pencipta telah membersihkan, telah menghancurkan gitu ya di sini ya. Di sini kamu mengambil keputusan, dan di sini kamu harus ada hukum yang harus diselesaikan, di mana di sini ada nantinya akan ada kebijaksanaan, adanya keyakinan, adanya logika gitu ya dalam situasi ini gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini, dan adanya keadilan gitu ya antara kedua pihak gitu, karena kan diselesaikan dengan hukum gitu ya di situ. Jadi ada emperor gitu ya, the emperor gitu, adanya hukum, adanya keadilan bagi kalian berdua gitu ya, diselesaikan dengan hukum gitu ya. Jadi untuk selanjutnya di sini di sini ini adalah lambangnya kamu ya, Sagittarius ya. Jadi Sagittarius di sini disarankan
Anda harus berpikir lebih jernih, lebih tenang gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi Anda di sini harus mengikuti proses gitu ya. Dan di sini kamu juga harus healing gitu. Kamu jangan tergesa-gesa, kamu harus fokus gitu. Jadi kamu harus berpikir tenang gitu ya. Jadi jangan harus menjaga image gitu ya. Jadi jangan segal. Biasanya kan kalau misalnya dalam pencerahan kita selalu menjelek-jelekan ininya ya, bekas pasangannya gitu ya. Jadi di sini Anda harus disarankan harus berpikir tenang gitu, harus berpikir jernih gitu ya. Jadi kamu harus lihat ke diri Anda sendiri gitu. Kamu harus healing gitu ya. Jadi kamu harus tenang jadi jadi kamu harus ada toleransi gitu di antara kamu dan bekas pasangan kamu gitu ya. Jadi karena di sini Anda nantinya akan mendapatkan keseimbangan dalam hidup gitu. Kalau Anda percaya kepada keajaiban gitu ya. Karena di sini harus ada keseimbangan gitu ya. Jadi di sini harus Anda harus bijak gitu, harus tenang, harus terpusat gitu. Jadi kamu harus lebih mendekat diri lagi kepada kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi Anda harus menarik hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup. Jadi percaya dirilah gitu ya. Jadi percaya diri bahwa semesta ini memberikan semuanya yang terbaik untuk Anda gitu ya. Jadi jangan lupa gitu, Anda harus melihat ke diri Anda sendiri gitu ya, apa yang telah terjadi gitu, apa yang telah Anda lakukan gitu ya kepada pasangan Anda gitu ya, sehingga kenapa terjadi seperti ini gitu ya. Anda yang lebih tahu gitu apa yang terjadi, dan itu harus harus ada proses healing gitu ya. Untuk selanjutnya ya, Sagittarius, di sini ada setelahnya ada awal baru ya, ada awal baru, ada ide baru gitu setelah Anda menyelesaikan proses-proses ini. Nah kemudian di tahun 2020 atau di bulan April ini, kamu adanya awal yang baru, ada ide baru, ada kesempatan yang baru, atau mungkin ada bisnis baru gitu ya. Kamu punya semangat baru, kamu punya kreasi-kreasi baru gitu, kamu punya kesenangan baru gitu, kamu punya inspirasi, punya kekuatan, punya energi yang baru gitu. Jadi sesuatu yang exciting sekali buat kamu gitu ya, kartu ini untuk energi di bulan April ini gitu ya, Sagittarius. Oke. Ini di sini ada Ten of Cup. Ten of Cup di mana kamu sekarang ini telah mencapai tujuan yang Anda inginkan. Anda mendapatkan kebahagiaan, Anda mendapatkan kesenangan gitu ya. Untuk sekarang ini, jadi Anda merasa tidak memiliki kekhawatiran lagi gitu. Anda sekarang sudah mendapatkan kesenangan gitu ya. Jadi Anda sudah terbebas gitu ya. Dan di sini Anda mendapatkan kebahagiaan, ketenangan gitu ya. Jadi untuk energinya sekarang ini. Nah, di sini kartu terakhirnya ada Five of Swords ya, dimana kartu ini mungkin Anda sebelumnya adanya tipu daya ya, tipu daya mungkin sebelumnya ini dengan pasangan ini. Di sini mungkin Anda gitu ya, atau mungkin pasangan Anda adanya tipu daya gitu ya, di mana Anda menantang atau menantang tanpa alasan gitu ya. Jadi
di sini mengingatkan kartu terakhir ini, jadi Anda harus belajar untuk menjadi lembut gitu ya. Jadi Sagittarius, Anda jangan terlalu keras gitu kepada pasangan Anda. Jadi ini seperti halnya nasihat ya di kartu dari kartu sebelumnya untuk Anda. Jadi Anda jangan egois gitu ya kepada pasangan Anda gitu. Jadi Anda harus lembut gitu. Jadi Anda harus berjuang gitu ya. Dan jangan mengambil sesuatu untuk kepentingan dirimu sendiri aja gitu ya. Jadi kartu ini menunjukkan gitu. Jadi jangan merugikan orang lain maksudnya gitu ya, maksudnya ini. Jadi jangan merugikan orang lain gitu. Atau Anda jangan merugikan pasangan Anda gitu yang sebelumnya gitu. Makanya Sang Pencipta menghancurkannya gitu ya. Jadi sarannya kartu ini buat Anda, jadi kamu harus belajarlah untuk menjadi lembut gitu ya maksudnya. Jadi biar kamu tidak ditinggalkan, karena di sini seperti halnya kamu ditinggalkan gitu ya. Kamu ditinggalkan oleh pasangan Anda gitu ya. Jadi kamu seperti halnya kalau dalam berperang itu seseorang itu meninggalkan Anda dan Anda mengambil pedang-pedangnya itu gitu ya. Jadi Anda jangan merugikan orang lain gitu ya. Jadi berhati lembutlah gitu ya. Harus tidak ada tipu daya gitu, seperti itu ya. Pesan dari kartu akhirnya gitu ya. Gitu Sagittarius, pesan dari yang telah saya bacakan ya dari Via Live Reading Sagittarius. Dan saya lihat dari kartu ini, tadi saya sudah kocok kartu ini juga ya untuk Anda. Di sini dimana ada new love ya. Di sini ada new love buat kamu. Selamat buat Anda ya. Jadi kamu mendapatkan cinta yang baru gitu ya, Sagittarius. New person has tried your romantic feeling ya. Jadi maksudnya di sini ada orang baru yang telah membangkitkan perasaan Anda gitu ya. Jadi di sini tadi sudah dikatakan ada Ten of Cups ya. Jadi Anda menuju kebahagiaan gitu ya. Jadi ada kebahagiaan baru. Jadi mungkin di sini kamu telah mendapatkan cinta yang baru gitu ya. Sagittarius, selamat buat Anda. Dan di belakangnya juga ada the wedding gitu ya. Jadi the situation involve marriage. Jadi situasi ini menyangkut ke perkawinan Anda gitu ya. Jadi kartu di belakangnya ada let your friend help you. Jadi biarlah teman-teman Anda menolong Anda gitu. Jadi ask for accept support from other. Jadi kamu bisa meminta pertolongan kepada siapa aja gitu ya. Oke, itu bacaannya dari saya ya, Sagittarius. Semoga aja Anda suka dengan readingannya dari Via Live Reading Sagittarius. Oke, see you next time ya, and then thank you for watching with Via Live Reading. Oke, thank you, bye bye.